Halo Sobat Macamania, saya Denny Nadalung. Oke, hari ini saya mau bikin konten dan entah kebetulan atau apa hari ini yang datang di servisan DND real high end semua. Ada Stella dan Saltiga. Oke, Stella tadi ada yang 2008 udah selesai di servis, kemudian saya nyervis yang 2013 juga ada, terus tadi ada Daiwa Morten, Saragossa juga ada di servis sama Montu. Eh, Katanya nyerpisnya masih goyang-goyang. Kemarin saya aja mancing, mabuk dia. Oke, di sini ingin mengingatkan saja bahwa untuk real level high end sekalipun, terutama OH di sini harus tetap ekstra ya, ekstra perhatian, ekstra perawatan. Contoh ini, nah ini sudah karatan, dia level W nya sudah tidak mau main lagi dan ini putarannya juga macet. Oke, ini yang IC nih, yang IC, dan ini saya dapat suratnya nih. Dapat surat. Oh, ini alamat sih nih, service real sel 3 IC pengatur benang PE nya macet. Ini dari Agus Dwi Prasetyo Situbondo. Oke, kemungkinan ini kena air laut kemudian cepat dia bereaksi, atau memang lama ditaruh juga bisa, sehingga karatannya sudah ke arah level windernya atau pengaturan benangnya. Nanti akan saya bikinkan juga konten khusus bagaimana kita ngerawat secara detail untuk level win sebuah reel OH. Oke, ini saya servis besok. Nanti kalau memang perlu saya bikinkan konten, saya bikinkan aja. Nah, terus kalau ini beda lagi ceritanya. Ini dibongkar-bongkar sendiri. Nah, ada ekstra gininya nih. Ada ekstra partnya yang belum dipasang. Ini dockingnya, terus ini ada ring yang di tensionnya kalau nggak salah. Apa ring yang di pirnya itu. Dan kalau dilihat dari penyok ringnya, kemungkinan ringnya ini kena gear karena ini gearnya sudah terasa, sudah gleduk gitu dia. Nah, kemungkinan gearnya kena, jadi besok saja saya servis. Kemudian ada servisan Saltiga. Ini 8000 yang 8000H. Kondisinya normal, cuman gesekan gearnya juga sudah terasa ini. Kemungkinan ini reel pekerja berat. Jadi mungkin nangkep GT besar-besar gitu, karena pemiliknya ini teman saya, namanya Mas Dendi. Mas Dendi itu memang spesialis popping only. Oke, dan kembali lagi ke sini yang ingin saya bikinkan konten. Ini ada Saltiga 2023 tapi yang SLP Works. Oke, jadi SLP punya, dimana SLP itu yang saya tahu adalah sebuah pihak atau bisa dibilang perusahaan ya, perusahaan atau apa, pabrik atau apa, di mana SLP ini memang spesialis dia dalam membuat atau memproduksi aksesoris maupun spare part khusus untuk produk Daiwa ini, terutama Daiwa high end-nya. Misal kalau di Saltiga ini dia bikin spoolnya, bikin handle-nya. Nah, kenapa demikian? Karena mungkin antara SLP dan Daiwa mungkin ada semacam apa ya, kerjasama atau apa, sehingga untuk Saltiganya sendiri ada versi SLP-nya seperti itu. Nah, kita lihat dari boxnya, di mana boxnya ini ada tulisan SLP Works Semi Order System. Semi Order System tuh berarti gini, kita kalau mau beli order dulu, dan kemungkinan ini langka. Tidak ada speknya di sini, hanya ada teknologi-teknologi yang ada di dalam Saltiganya disebutin di sini. Nah, Daiwa Teknologi seperti ini. Dan kembali lagi ke reelnya, di sini saya akan lebih ke menyampaikan laporan saja, report berdasarkan pengalaman saya, karena ini sempat saya bawa mancing kemarin, tapi sayang dari sore jam 7-an itu hingga jam 2 malam saya tungguin jigging, nggak ada sambaran sama sekali. Kemudian justru saya pakai reel yang lainnya, justru strike dia.
Kemudian dapat cumi hidup, saya pasangin ini cumi hidup, dimakan, tapi sayang saya waktu itu posisi sedang berbaring, sedang rebahan, sedang tidur, jadi ditarik dia tret, mau ngidupin GoPro, titit GoPro hidup, ikannya udah mocel, udah lepas dia, sayang sekali, sehingga saya tidak benar-benar merasakan momen ketika fighting ataupun melawan ikan dengan menggunakan reel ini. Nah, seperti itulah kira-kira kejadian yang kemarin saya pakai mancing. Dan ini reelnya dari Pak Win. Pak Win, terima kasih supportnya, sudah mengirimkan Saltiga SLP ini. Bentuknya memang benar-benar, aduh, udah dah, jangan ditanyakan lagi deh. Ini udah memang high endnya sebuah reel, dimana kalau untuk SLP Works ini harganya sampai 18 juta kalau di pasaran lokal. Tapi kalau yang di Jepangnya, kemungkinan ini Pak Winnya belinya di Jepang nih, di Jepang dan langsung landed ke DND, ini harganya 14 jutaan. Kalau saya lihat di toko-toko online tuh ada yang pasang 18 juta dia. Mungkin karena ya buatan SLP Works ini sehingga spesial dan limited edition, kemungkinan seperti itu. Karena mengingat ada tulisan di sini tadi yaitu semi order system, jadi ngorder dulu baru ada gitu. Kalau nggak diorder ya nggak ada, bisa jadi seperti itu. Oke. Ini saya isi PE1 DND Roamer, masuk pas 300 dia. Ini SLP Works yang 4000. Oke, ukuran 4000 seperti ini. Ini SI1. Saya pasang leader 40 lbs dan dari sisi putarannya, nah ini yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman semua. Saya seperti muter kapas ini. Seperti muter kapas, dan saya sempat juga jelaskan di awal video saya kemarin yang video mancing, di mana saya merasakan suatu keanehan di sini. Oke, jadi suatu keanehan tersebut adalah di mana di sini kan tidak ada tulisan rasio nih, tidak saya temukan rasionya berapa di sini. Oke, cuman kalau dilihat dari torsi satu kali putaran rotor ke berbanding berapa putaran satu kali putaran handle ke berapa kali putaran rotor, di sini saya hitung kemarin 6 dia. Oke, kita cek lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bahkan 6, sekian ini. Nah, ketika handle-nya di sini. Nah, dengan sebuah reel yang rasio 6, biasanya entah apapun, entah itu Stella, entah itu Saltiga yang high speed, Saltiga high speed malah 5,7 dia rasionya. Oke, sebentar saya ambilkan. Oke, kebetulan saya juga ada pengalaman menggunakan Saltiga yang lain. Sekaligus saya sharing pengalaman yang mahal tentunya. Jadi untuk menyampaikan pengalaman tersebut harus punya Saltiga dulu. Harus punya Saltiga, harus pakai, harus mancing. Nah, saya pemakai ini. Kalau dulu pakai yang ini pernah mancing tuna ini, yang ini pernah kena tuna sekitar 12 kilo. Kemudian pada waktu itu kena tunanya adalah pakai umpan cumi waktu itu. Nah, kemudian saya pakai jigging, teknik jigging dengan berat jig antara 80 hingga 100 gram, dimana kalau mancing tuna biasanya kita pure menggulung saja, tidak terlalu mengayunkan, tidak terlalu mengkombinasikan antara gulung dan memainkan reelnya atau ngocok reelnya, dimana 80 gram terasa beratnya karena ini memang 10.000 H. Oke, dia rasionya 581. Ini yang Saltiga 2020. Kemudian yang ini 2015 sama juga. Ini rasionya 571. Kemarin ngeblor waktu di LA saya pakai juga ini sama Mang Budi. Waktu itu pakai jig antara 60 hingga 80 gram sampai ke 100 gram, terasa juga beratnya.
terasa dia berat. Kemudian pun sama dengan ini, yang ini 2010, padahal putarannya sangat halus dan ringan sekali. Tapi kalau kena jig, kena metal jig, terasa juga beratnya. Nah, lain cerita ketika saya pakai ini. Dengan rasio 6, saya sama sekali tidak merasa berat ketika saya pakai jig 60 hingga 80 gram, hingga saya coba ke 100 gram. Jadi udah lempeng aja muter gini, serasa muter reel PG. Dalam artian tidak seberat pada reel-reel yang saya sebutkan yang barusan ini, yang high end. Pun demikian ketika saya nyoba reel murah seperti Daido Daimos yang H, yang kemudian saya coba Black Bison yang H, kemudian saya coba Spectre yang H, kemudian saya pernah coba juga yang Daiwa apa, lupa saya, Daiwa Refrost atau apa, pernah dulu saya pakai jigging. Terasa banget beratnya ketika sudah jignya di atas 50 gram. Jadi kita harus benar-benar pure memainkan joran. Nah, beda cerita dengan ini kemarin. Tapi itu tidak bisa saya jadikan acuan yang pasti karena saya hanya baru menggunakan yang ini. Saya belum mencoba ataupun memakai Saltiga 2023 yang biasa. Yang non SLP itu saya belum pernah pakai. Ketika nanti saya pakai itu, kemudian bisa merasakan apa yang saya rasakan tentang rasio besar yang terasa ringan ini, bisa membedakan antara yang SLP ataupun non SLP. Mungkin di sana bisa saya ambil kesimpulan. Jadi yang saya sampaikan sekarang adalah mengenai putaran ringannya yang seperti kapas ini, hanya sebatas di satu pengalaman saja, dalam artian baru nyobain yang ini, yang lainnya belum dicoba. Tapi yang saya rasakan adalah demikian. Kalau dari komponen kemungkinan sama, saya pastikan ini hanya beda mungkin sedikit desain apanya, sedikit warnanya. Kalau dari strukturnya saya yakin sama sistem dragnya, karena SLP nggak akan mungkin dia merubah konfigurasi daripada settingan Daiwa aslinya, karena SLP kan nggak bikin beda lagi, dia tetap oke. Mungkin saya akan coba bukakan sampai di rotor saja, di rotor, dan mungkin sedikit kita intip gearnya. Oke, sedikit kita intip gearnya ya. Oke, saya akan coba buka sampai di rotor saja. Apakah dia ada modifikasi? Saya rasa sih nggak mungkin ada modifikasi. Cuman sampai sekarang masih muncul saya pertanyaan, kenapa dia jadi ringan dia? Padahal ini adalah nyata-nyata rasionya 6. Jadi kita ngejig tuh enak banget. Wah, apakah ini definisi sebuah reel mahal? Nggak tentu juga. Karena saya dulu pernah pakai Stella yang XG, itu saya pakai ngeblor, mah berat dia. Kemudian Saltiga yang lain yang barusan itu juga berat juga kalau dipakai ngejig. Ketika rasionya sudah 5 ke atas. Beda kalau rasionya yang PG yang 481, 471, kemudian 491. Nah, itu ringan banget ya. Karena memang rasionya di sana yang ringan. Ada apa kira-kira dengan SLP ini? Saya belum menemukan jawabannya. Mungkin setelah saya coba nanti yang lain juga, yang 2023 yang lainnya mungkin di sana saya bisa nanti. Oke, sekarang saya akan buka dulu nomor kunci pas 14 nih, bentar. Mana dia? Nggak ketemu. Sabar.
bedanya real mahal, floatingnya bagus, dia bukan plastik. Nah seperti ini. Oke, ini maksil sistemnya, kedap air. Oke, jadi kalau keciprat air ya cuman di sini aja, sampai sini dia nggak masuk, kecuali nanti direndam baru dia akan masuk lewat ini, lewat main shaftnya. Oke, nggak mungkin ada settingan yang berbeda atau konfigurasi yang berbeda, kecuali memang antara si rotor ini dengan mesinnya perbandingannya beda jauh dan super ringan sekali, sangat-sangat ringan. Oke, seperti ini, dimana mesinnya segini, dia memutar rotor yang terlihat tipis seperti ini, tipis nih, tipis tapi kuat dan ringan seperti itu. Apakah itu yang menyebabkan putarannya menjadi sangat ringan? Harus dipastikan lagi, masih menjadi tanda tanya. Kalau konfigurasi nggak mungkin beda, saya yakin. Oke, kita akan intip sedikit gearnya. Nggak perlu saya bongkar keseluruhan, karena di review saya ada dulu yang Saltiga 2023, dimana penilaian reviewnya ya ini real yang sempurna. Mendekati sempurna, bahkan hampir sempurna dia. Oke, saya akan buka dulu mesinnya. Sangat-sangat presisi sekali. Oke, saya pastikan nggak akan ada bedanya dia, yakin saya. Oke, sama sistem gearingnya sama. Oke, coba akan saya buka dulu. Oke, ini kayaknya nggak bisa dicabut ini. Setelah saya teliti, nggak seperti Saltiga yang size besar, dibuka bisa dicabut. Kayaknya slider di sini dia menutupi bagian komponen gerigi gear yang sebelah bawahnya. Oke, jadi kayaknya akan saya buka dulu. Nah, ini malah sealnya putus malahan ini. Padahal barang baru nih. Waduh. Ntar saya email SLP-nya ntar. Oke, salah satu repotnya Saltiga, kalau mau buka bodyguard bagian belakang, kita harus akses dari sini. Membuka ini dia, mana ini? Harus buka ini. Jadi sulit ya. Oke, saya penasaran ngintip gearnya aja sih sebenarnya. Seperti ini.
Jadi slider guide ini dia nutupin gear bagian bawah di sini, makanya nggak bisa langsung dicabut. Ini sebagai informasi juga, karena kalau yang nggak paham, ketika nggak bisa dicabut tetap dipaksa bahkan digetok di sini, nah itu bahaya dia. Oke, ini sebagai informasi saja. Oke, coba cabut dulu ini. Nah, kalau ini dicabut kemungkinan bisa. Nah, tetap nggak bisa dia. Sulit bro, sulit. Oke, jalan terakhir berarti harus kita keluarkan bearing yang di sini. Oke. Kita sedikit dorong. Oke, harus keluarkan bearing yang di sini, baru nanti ada celah menghindari posisi yang di sana, sehingga ini bisa dicabut. Kecuali memang kita buka juga dari sini, tapi di sini saya tidak ada celah di sini untuk mencabutnya. Beda dengan SAL 3 yang 2020. Dibuka ini langsung bisa dicabut. Nah, kalau di sini benar-benar press mati dia, tidak ada celah untuk mencabut si maksil ini. Itu kenapa ini seal karetnya kejepit ini. Oke, kejepit. Entah ini kekurang telitian dari Daiwa-nya atau SLP-nya. Nah, itu yang nanti saya akan coba email aja nanti biar cari tahu. Nah, ini tinggi. Nah, ini bisa keluar ya. Oke, kita dorong dikit-dikit. Nah, keluar kan. Ini kuncinya. Set. Baru dia bisa dicabut. Kemudian posisi slidernya harus di ujung. Nah, seperti ini, slider harus di ujung, baru bisa tetap nggak bisa dicabut ya. Jeng. Oke. Nah, jadi seperti ini. Sudah saya pastikan tidak ada perubahan konfigurasi untuk gear seperti ini. Tidak ada yang istimewa, jadi secara dalaman atau komponen mesinnya ya sama seperti SAL 3 2023, hanya dimodif warna. Kemudian ini nah, ini sealnya putus ya, bekas kejepit. Bisa jadi keteledoran pemasangan pada saat perakitan. Oke.
Saya buka aja pelan-pelan biar maksilnya nggak berantakan ya. Oke, one way-nya pun sama. Saya tidak menemukan perbedaan. Jadi seperti inilah yang saya temukan. Dan mengenai laporan ataupun report saya kemarin yang menyatakan, dan hari ini juga saya sampaikan bahwa putarannya begitu ringan dengan rasio besar 6:1, itu masih sebatas yang saya rasakan. Berarti lebih ke opini dia, opini saya ketika saya memakai ini, karena masih belum sempurna opini tersebut sebelum saya benar-benar nanti menggunakan SAL 3 2023 yang non SLP seperti itu. Jadi kalau dari keseluruhan sudah pasti ini real sempurna, meskipun yang namanya kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Buktinya sealnya ini kegencet ya, kegencet dan putus. Jadi pertanyaan juga apakah SLP-nya atau Daiwa-nya. Kalau ini modifikasi dari SLP ya kemungkinan SLP-nya, karena ini kan dicat beda dengan Daiwa ini. Tentu saja pada saat pengecetan, pada saat painting ya dibuka semua spare part-nya dan dipasang lagi. Nah, pada saat pemasangan SLP-nya nggak teliti. Ini dia kepencet seal-nya sehingga putus. Sedangkan kalau dari SAL 3-nya sudah saya pastikan ini adalah real yang recommend. Nah, sekarang balik lagi dari sisi budget, di mana budgetnya adalah 14 hingga 18 juta. Itu sudah bukan lagi sebuah nilai timbang-timbang, dimana kalau kita mau beli SLP ya kita harus bayar mahal, dan yang kita dapatkan adalah ini. Beda kalau kita membeli Daiwa SAL 3 yang biasa 2023, mungkin harganya di angka 11 hingga 12 jutaan, tapi kita tidak bisa mendapatkan yang seperti SLP. Jadi balik lagi ke pilihan Anda masing-masing seperti itu. Oke, jadi demikian review saya. Nanti akan tetap saya sempurnakan ketika saya sudah menggunakan SAL 3 2023 yang non SLP, baru nanti bisa membandingkan dia. Oke, saya Denny Nadalung. Terima kasih untuk konten saya hari ini. Tetap 2 jempol untuk Anda semua. Mancing mania semakin mantap.